Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Amelia. Saya akan mempresentasikan TB2 saya tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Bahasa Indonesia didasarkan dari bahasa Melayu yang sudah tersebar di berbagai negara pada negara di ASEAN, seperti negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, yang menjadikan ada dua bahasa yang berpotensi menjadi bahasa ASEAN. Dan menurut dosen Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bahwa bahasa Indonesia lebih berpotensi daripada bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia itu sudah banyak dipelajari pada banyak negara, mudah dikuasai, laju perkembangan fantastis, dan sebagai kosakata Indonesia juga ada di dalam bahasa negara-negara ASEAN. Hakikat bahasa. Menurut Owen dalam Setiawan, bahasa adalah kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegiatan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Pendapat di atas mempunyai arti bahwa bahasa dibentuk melalui kesepakatan guna memudahkan komunikasi antar individu maupun dengan kelompok. Pendapat ini menambahkan bahwa bahasa dibentuk dengan sistem yang bertujuan memudahkan penggunaannya memahami pola komunikasi dan dapat diajarkan kepada generasi penerus. Lalu apa yang disebut dengan bahasa Indonesia? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahasa Indonesia adalah alat, simbol, dan sistem yang disepakati rakyat Indonesia untuk komunikasi. Bahasa juga memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi ekspresif bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya dalam puisi, pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya dengan bahasa yang ditulis per bait yang disebut puisi. Yang kedua, fungsi estetis bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga, fungsi informatif, artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Persebaran bahasa. Menurut Kerap, 1994 adalah usaha pengumpulan asumsi-asumsi, batasan-batasan, dan hipotesis-hipotesis yang membicarakan arah dan gerak migrasi suatu bangsa dan bahasa. Arah dan gerak migrasi tersebut dapat terjadi karena: yang pertama, sejumlah penutur suatu bahasa bergerak keluar dari wilayah atau daerah pusat penyebaran bahasa atau migrasi positif. Dan yang kedua, sejumlah penutur bahasa lain berpindah ke wilayah suatu bahasa demikian rupa sehingga memisahkan bahasa tadi menjadi dua daerah atau lebih, atau migrasi negatif. Wilayah yang terdapat di antara daerah-daerah bahasa yang setara itu disebut interval yang terdiri dari laut, selat, atau daerah yang didalami oleh penutur dan kerabat. Komunikasi antar bangsa sejak didirikannya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1145 yang sukses menjadi media kontrol untuk menciptakan ketertiban antar bangsa, menjadi parameter atau rujukan utama dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hal ini memicu negara-negara di berbagai belahan dunia membentuk komunitas baik karena faktor berada dalam satu regional yang sama maupun yang berlatar belakang kesamaan kepentingan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dan tujuan kerjasama antar negara bersifat dinamis seiring perkembangan aspek-aspek kehidupan sosial dan perubahan alam. Ada dampak positif bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi komunitas ASEAN. Bahasa Indonesia mempunyai prospek yang baik untuk berkembang dan melakukan ekspansi lebih luas. Hal ini dikarenakan Indonesia didukung oleh beberapa faktor, di antara sektor ekonomi mengalami kemajuan yang cukup besar. Selain itu, dengan adanya pasar bebas ASEAN ini, Indonesia merupakan pasar yang sangat menguntungkan. Momentum yang sangat bagus ini harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, termasuk aspek kebahasaan. Berikut beberapa keuntungan apabila bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam komunikasi masyarakat ASEAN. Hambatan-hambatan untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ASEAN.
Dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara anggota ASEAN, terdapat beberapa hambatan yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam negeri dan luar negeri. Hambatan dari dalam negeri, keberadaan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di dalam negeri mulai terancam. Warga Indonesia tidak lagi bangga menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya yang pertama, dominasi bahasa lain yang lebih populer, bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional, serta munculnya bahasa-bahasa lain yang diiringi dengan populernya budaya mereka, membuat posisi bahasa Indonesia sedikit tergeser meskipun masih berbagai primadona dalam percakapan sehari-hari. Kedua, hambatan dari luar negeri selain hambatan dari dalam negeri. Langkah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN mendapat hambatan dari negara lain yang mempunyai niatan sama. Tantangan tersebut muncul dari Malaysia yang mengiringi bahasa Melayu adalah dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Faktor pendukung lainnya adalah bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi di negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dengan posisinya yang cukup kuat, maka bahasa Melayu mempunyai peluang besar untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Ada upaya-upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN memang tidak mudah. Namun demikian, sesuatu yang mustahil yang untuk diwujudkan perlu rencana untuk efektif menyeluruh untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut penulis, upaya-upaya yang harus ditempuh Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya diplomasi perlu dilakukan untuk mengingat hubungan antara negara dalam komunitas ASEAN yang bersifat resmi. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Untuk menguasai bahasa diperlukan pembiasaan, dan untuk terbiasa seseorang perlu mengenal dan mempelajarinya. Kesimpulan dan saran. Bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa ASEAN dengan berbagai kelebihannya. Antara lain, bahasa Indonesia mempunyai struktur dan sederhana sehingga mudah dipelajari. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, dan bahasa Indonesia juga mempunyai penyebaran geografis yang luas. Akan tetapi di negerinya sendiri justru bahasa Indonesia sering displaykan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Caranya, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret agar dapat menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negaranya sendiri, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan dalam berbahasa Indonesia. Segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.